Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Safina Aurelia, dan kali ini aku akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul format berita. Kita simak videonya ya. Nah, apa itu format berita? Jadi, format berita biasanya mencakup elemen seperti judul, lead, tubuh berita, dan kutipan. Judul menjelaskan secara singkat isi pesan, dan lead berisikan informasi paling penting. Tubuh berita menyampaikan fakta-fakta dan data, kutipan dapat berupa opini dan pernyataan dari sumber yang relevan. Format ini membantu menyampaikan informasi secara terstruktur sehingga pembaca mudah memahami. Lanjut, adapun jenis format berita terdiri dari reader, voice over ataupun VO. Lanjut, ada lagi voice over graphic, sound on tape atau SOT. Ada pula voice over sound on tape atau VO SOT, live by phone. Selanjutnya ada phone record, visual news, live on cam, vox pop. Ada pula package, dan yang terakhir ada live on tape. Selanjutnya ada pula struktur penulisan berita. Struktur penulisan berita berawal dari pembuka dan pertengahan juga akhir atau penutup. Selanjutnya ada juga rumus 5C untuk penulisan berita di media TV. Yang pertama ada pun konversasional, yang kedua ada clear, ketiga concise, yang keempat compelling, yang kelima ataupun yang terakhir lively. Ada juga aturan-aturan dasar dari format berita, yaitu angka, singkatan, dan akronim, punctuation, nama, spelling, grammar atau tata bahasa. Ada pula lead yang menjual. Setiap berita harus dimulai dengan kalimat lead yang kuat. Lead yang paling efektif biasanya mengacu ke beberapa aspek dari berita yang dianggap penting atau menarik bagi pemirsa. Aspek ini kita namai hook. Kenali aspek dalam berita itu yang akan memancing perhatian pemirsa dan gunakanlah pada kalimat lead. Lead semacam itu akan memelihara tingkat perhatian dari pemirsa TV. Hal-hal teknis dalam televisi yang harus diperhitungkan, adapun pesan media televisi sifatnya sekilas sehingga pesan cepat terlupakan. Metode paling sederhana di dalam penempatan gambar di televisi. Ada pula metode triangulasi, yaitu menempatkan benda tepat di bagian tengah layar ketika mengambil gambar seseorang. Harus diperhitungkan komposisi pada ruang kosong di atas kepala. Inilah yang disebut headroom atau ruang kepala. Ketika melakukan pengambilan gambar, kamera tidak boleh melewati garis arah gerakan, disebut garis imajiner. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu televisi, sifatnya sekilas pesan cepat terlupakan. Pesan televisi disajikan dalam bentuk audio visual atau suara dan gambar, no picture, no news. Gambar dalam televisi sangat terbatas. Televisi lebih mengutamakan gambar atau visual. Adapun alur perjalanan berita sebelum ditayangkan. Sekembalinya dari lapangan, reporter harus segera melapor kepada produser mengenai berita yang baru saja diliputnya. Jika produser setuju berita itu dibuat menjadi berita paket, maka reporter langsung membuat intro berita. Setelah intro selesai, reporter melakukan preview dan logging, mencatat gambar-gambar yang akan dipakai dan memilih scene. Selanjutnya, reporter menulis naskah berita atau narasi untuk VO disesuaikan dengan gambar dan scene yang dipilih reporter. Setelah naskah berita atau narasi selesai, reporter melakukan perekaman suara atau dubbing. Inilah yang disebut voice over. Terakhir, mengedit gambar dan menggabungkannya dengan narasi atau mixing hingga menjadi hasil edit yang siap untuk ditayangkan disebut final cut. Adapun proses pengolahan berita di redaksi, ada praproduksi yang terdiri dari penentuan materi, pemilihan bentuk liputan, penugasan liputan. Adapun pratayang yang terdiri dari inventarisir materi, pemilihan format penayangan, membuat atau koreksi skrip, pemilihan gambar, dan yang terakhir editing. Sekian, terima kasih. Itu dia presentasi dari saya, Safina Aurelia, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.